Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendari Andi. Di sini saya akan mencoba membacakan tugas telaah naskah saya yang diberikan oleh Ibu Idayanti M. Hum. Baiklah, di sini saya memilih topik pembahasan, yaitu membahas salah satu tokoh cendekiawan, yaitu yang bernama Hamzah Fansuri. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf, sastrawan, dan budayawan terkemuka. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh, diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Syahid Al-Mukammal, dan dapat ditarik benang merah jika Hamzah Fansuri hidup antara pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Ia berasal dari Fansur, yakni sebuah kota pantai di barat Sumatera bagian utara, arah ke selatan daerah Aceh. Ciri khas negeri Fansur itu adalah penghasil kapur barus yang sangat terkenal di dunia pada saat itu. Ia sering melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, antara lain ke Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Mekah, Madinah, dan lain-lain. Setelah pengembaraannya selesai, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Pada mulanya ia berdiam di Barus, lalu ke Banda Aceh. Kemudian ia mendirikan dayah di Oboh Singkil. Hamzah Fansuri termasuk orang yang sangat gemar dan mementingkan dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama, khususnya tasawuf. Untuk itu ia tidak segan-segan bepergian jauh dalam waktu lama untuk tujuan itu. Namun perjalanannya tidak hanya untuk mencari ilmu, pengetahuan, tetapi juga untuk kepentingan amalan agama, terutama berkaitan dengan ajaran tasawuf yang dianutnya. Pada mulanya, Hamzah Fansuri mempelajari ilmu tasawuf setelah menjadi anggota tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Abdul Qadir Jailani. Pengaruh Hamzah Fansuri cepat tersebar di seluruh Nusantara, terutama melalui pengajaran-pengajaran yang beliau berikan selama perantauan ke berbagai tempat dan melalui karya-karyanya yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Murid-muridnya pun tersebar pula di mana-mana. Hamzah Fansuri tidak saja dikenal sebagai ulama tasawuf terkemuka, tetapi juga seorang perintis dan pelopor pembaharuan yang sangat besar bagi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Hamzah Fansuri juga berhasil meletakkan dasar-dasar puitika dan estetika Melayu. Dasar-dasar puitika ini terekam dalam syair-syair Hamzah Fansuri yang diketahui tidak kurang 32 untaian. Syair ini dianggap sebagai syair Melayu pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu, yaitu saja 4 baris dengan pola bunyi akhir a pada setiap barisnya. Ciri-ciri sajaknya yang menonjol akhirnya dijadikan semacam konvensi sastra atau puisi Melayu klasik. Karya-karya Hamzah Fansuri dapat disebutkan di kesusastraan Melayu Indonesia, antaranya adalah yang pertama syair Burung Pinggai yang bercerita tentang burung pinggai yang melambangkan jiwa manusia dan Tuhan. Yang kedua syair, kita persingkat aja ya Bu. Yang kedua syair Burung Punggu bercerita tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga syair Perahu melambangkan tubuh manusia sebagai perahu layar di laut. Syair Dagang, yang keempat syair Dagang bercerita tentang kesengsaraan seorang anak dagang yang hidup di rantau. Kelima Asrar Al-Arifin fi Bayan Ilmi Asulu Ma'ad Tauhid, yaitu mengenai perjalanan ilmu suluk dan keesaan Tuhan. Yang keenam Syarah Al-Asyikin, yaitu yang artinya minuman orang-orang yang cinta kepada Tuhan, berisi antara lain tentang perbuatan syariat, perbuatan tarikat, perbuatan hakikat, perbuatan makrifat, kenyataan zat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Yang ketujuh ada syair Sidang Fakir, kedelapan syair Ikan Tongkol, 9 Al-Muhtadi, 10 Rubai Hamzah Al-Fansuri. Kita akan bahas sedikit tentang karya beliau, yaitu saya memilih syair Perahu. Saya akan mencoba membacakan bait pertamanya, yaitu inilah gerangan suatu madah,
mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat perbetuli sudah. Uh, saya persingkat, dari syair tersebut kita bisa mengambil nilai moral dan nasihat, yaitu syair perahu berisikan nasihat agar insan memperbaiki tujuan hidup supaya sampai ke negeri akhirat, agar sampai perlu juga menyiapkan bekal baik mental maupun spiritual, karena dalam perjalanan ke sana banyak sekali halang rintangan maupun godaan. Itulah nilai moral dari keseluruhan bait syair perahu. Nasihat per baitnya, di bait pertama itu nasihatnya tentang jalan dan cara hidup dari dunia pindah ke akhirat, dan merupakan nasihat dalam memperbaiki etikat, ya ini niat. Yang pada bait kedua nasihat yang disampaikan yaitu, saya rasa yang pertama agar manusia mengenali siapa dirinya, ya ini sebagai hamba Allah. Tuh, yang kedua, tubuh kita bagaikan perahu yang merupakan alat untuk kita naiki agar sampai ke tujuan. Yang ketiga, nasihat bahwa hidup ini sangat singkat, tidak akan lama hidup di dunia. Keempat, penjelasan bahwa hidup ini pada akhirnya akan kembali ke akhirat yang kekal dan abadi. Ya, sekian penjabaran dari saya tentang Hamzah Fansuri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.